kondisi Indonesia ring of fire ya. Iya, betul. Banyak sekali astagfirullah terjadi bencana. Iya. Dan aku yakin yang terdampak itu juga banyak yang Banyak. rentan seperti disabilitas, lansia dan lain Lansia, sebagainya. Jadi betul. isu ini nih juga harus terus diangkat. Banget, iya. Jadi saya juga ketika ke masuk di ini ya di sektor tentang kebencanaan ini, saya waktu itu berpikir ini nggak ada apa-apanya untuk disabilitas. Hai kawan baik, jangan lupa saksikan dan dengarkan podcast Gelombang Suara bersama aku Ciki Fauzi. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Gelombang Suara Podcast by DMC Dompet Duafa, Disaster Management Center Dompet Duafa. Bersama saya Ciki Fauzi, dan kali ini Masya Allah saya sudah dihadirkan spesial untuk kalian bersama seorang narsum yang luar biasa. Jadi beliau ini merupakan humanitarian inclusive, aktivis yang berdedikasi dalam hal-hal dan isu-isu disabilitas, dan beliau memiliki pengalaman lebih dari 18 tahun bekerja pada isu-isu hak disabilitas, dan juga Masya Allah ikut pelatihan difabel se-Asia Pasifik di Jepang, lalu juga mendirikan Person with Disability Bandung Independent Living Center, bilik ya, sebuah organisasi, dan juga memiliki master dari Flinders University, South Australia, dan juga mendirikan komunitas Jakarta Barrier Free Tourism GBFT dari tahun 2012. Langsung aja kita sambut Mbak Cucu Saidah. Assalamualaikum Mbak Cucu Saidah. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Mbak Cucu Saidah sehat? Sehat, alhamdulillah, harus sehat. Karena ini di Bandung, aku Iya. manggilnya Teh Cucu kali ya, Boleh, biar Teh makin Cucu. Bandung gitu. Iya, nggak hanya di Bandung, saya kalau isi training di mana, di Kalimantan, Sulawesi pun manggilnya Teteh. Wih, pokoknya Teh Cucu Iya, gitu ya. udah khas banget ya, Sunda. Wih, Teh Cucu, ini jujur ya, pas aku riset tentang Teh Cucu, aku tuh bener-bener kayak kagum gitu dengan banyak achievement Teh Cucu yang apa ya, very banyak banget gitu rekam jejak dan hal-hal baik yang Teh Cucu lakukan. Itu gimana sih Teh, kayak ceritanya Teh Cucu dari pertama mungkin ya, dulu kan Teh Cucu pernah menjadi guru honorer ya. Iya. Lalu dari guru honorer selama 4 tahun mengikuti pelatihan difabel di Jepang. Iya. Itu ceritanya gimana Teh? Ceritanya panjang, tapi kita bikin singkat aja. Wow. Iya, jadi dulu saya ketika menjadi guru honorer di SLB, kemudian ada kesempatan penawaran untuk daftar ikut beasiswa pelatihan leadership ya untuk penyandang disabilitas muda saat itu se-Asia Pasifik, dan alhamdulillah saya terpilih dari berapa ya waktu itu, lebih dari 100 pokoknya. Yang terpilih itu hanya 9 orang saat itu gitu. Jadi hanya 9 orang se-Asia Pasifik, dan 9 orang dari beragam disabilitas gitu, perempuan, laki-laki gitu. Terus kesempatan di sana kurang lebih 11 bulan lebih, jadi setahun kurang sedikit lah ya. Jadi saya terutama belajar tentang bagaimana sih menjadi seorang pemimpin itu, tapi bukan sebagai jadi belajar awalnya tuh bukan sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi, tapi menjadi diri sendiri. Bagaimana kita memahami tentang arti kemandirian yang seutuhnya itu seperti apa, terlepas dari kondisi kita seperti apa gitu, apakah punya disabilitas atau tidak gitu. Jadi saat itu belajar 11 bulan di sana tuh luar biasa. 11 bulan Teh di Jepang? Ya, 11 pelatihan bulan. kepemimpinan. Lalu Ya, balik membuat organisasi bilik. Nah, balik itu sebelum membuat organisasi, saya lebih banyak sharing akhirnya ke teman-teman gitu, teman-teman lama gitu. Ketika pulang, ini saya belajar ini diapain ya gitu kan, sayang kalau nggak diapa-apain. Terus mau bikin apa? Bikin sekolah, kayaknya nggak mampu deh kalau bikin sekolah gitu kan, manajemennya banyak segala macam. Ya udahlah, kita bikin awareness campaign aja. Akhirnya dengan teman-teman mahasiswa se-Bandung waktu itu dari berbeda universitas gitu, bikinlah mulai dari situ. Awalnya kan sebenarnya berasal dari saya itu selama di Jepang waktu itu tahun 2000 sampai 2021. Berarti berapa? 23 tahun yang lalu ya. 23 tahun yang lalu saya sudah merasakan hidup tuh begitu bebasnya. Artinya bebas bukan yang
bebas ini ya, tapi dalam artian mulai dari tempat penginapan mau kemana aja sampai Aksesnya pulang, oke banget. aksesnya itu udah benar-benar ngerasain seperti manusia seutuhnya gitu kan, Dimanusiakan ya, Teh, ya. dimanusiakan yang benar-benar utuh gitu, bahwa saya nggak kemana-mana nggak ada hambatan, nggak ada barriers gitu. Dan yang membuat saya sebenarnya berpikir bahwa ini pembelajaran ini saya harus bawa ke Indonesia, apapun yang saya bisa lakukan ya saya lakukan, karena di Jepang itu membuat saya menyadari bahwa saya sebagai seorang disabilitas dan saya ada di titik saat itu kan saya sempat ada di titik, sebelumnya saya sempat ada di titik denial bahwa kondisi fisik saya seperti ini. Ya saya tahu, tapi saya paling nggak mau berada di depan umum, kemudian apalagi harus misalnya di foto seluruh tubuh tuh saya paling benci banget, nggak mau, karena kayak mengingatkan kamu tuh siapa gitu, kamu tuh punya banyak kekurangan, punya banyak keterbatasan gitu. Itu sebelumnya, tapi ketika di Jepang itu bertemu begitu banyak orang-orang disabilitas yang bahkan saya sendiri saat itu belum pernah lihat loh di Indonesia gitu. Artinya orang dengan disabilitas yang mereka tuh hanya nggak hanya itu, tapi ya mereka berkegiatan layaknya seperti kita semua, ada di stasiun kereta, ada di dalam kereta, ada di dalam bis bareng-bareng, meskipun mereka misalnya kondisinya yang untuk berbicara pun susah gitu. Artinya untuk bernafas pun pakai oksigen gini, tapi mereka tetap bersosialisasi. Berarti gitu. kondisi di sana inklusifnya tuh nyata ya? Iya nyata. Saya katakan waktu itu nyata karena ya itu tadi. Jadi dan itu yang membuat saya bahkan saya di awal-awal tuh saya sempat kan itu trainingnya pindah-pindah tuh ya, artinya berputar dari kota mana ke kota mana gitu di Jepang tuh. Jadi belajar bahwa di awal-awal saya juga kaku ketika bertemu dengan orang yang untuk bicara aja nggak jelas, siapa sih gitu kan, siapa sih, saya aja masih seperti itu saat itu. Tapi kemudian ada mentor yang keren banget gitu ya, yang mengingatkan kita sebagai individu bahwa setiap orang tuh ada hak loh untuk mandiri yang seutuhnya, atau konsepnya di sana adalah independent living. Makanya saya buat salah satunya inisiatif Bandung Independent Living Center itu bukan yang bilik itu. Oh, bilik. Ya. Nah itu aspirasinya sebetulnya dari situ gitu. Jadi belajar apapun kondisinya, kalau di kita kan secara umum yang namanya mandiri itu harus bisa sendiri, apa-apa sendiri gitu ya. Ternyata enggak, di dalam filosofi independent living itu enggak, ya kamu sebagai manusia ya utuh apapun kondisinya, ya selama kamu utuh menjadi dirimu sendiri, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang kamu lakukan gitu. Wow, Masya Allah. Itu titik balik saya ya, yang akhirnya kemudian pelan-pelan saya akhirnya ada pada tahapan bahwa saya sebagai seorang disabilitas bukan lagi denial tapi pride. Saya bangga sebagai seorang disabilitas, karena buat saya disabilitas ini satu identitas yang memang melekat buat saya gitu. Dan menjadi bagian dari keberagaman aja ya Teh, menjadi bagian, betul sekali. Dan buat saya ya inilah saya gitu. Jadi apapun kondisi saya bekerja, saya berbuat yang mudah-mudahan masih bisa kontrol gitu. Jangan yang menyakiti orang gitu, artinya berbuat sesuatu yang membuat perubahan, bagaimana orang lain juga kemudian bisa merasakan dalam artian bukan dari sisi materi ya, tapi merasakan perubahan-perubahan yang ya secara di sistem kah gitu, perubahan-perubahan infrastruktur kah gitu. Itu juga meskipun bukan hal yang gampang ya, apalagi mengubah cara pandang orang, itu yang luar biasa, up and down-nya, PR-nya besar. Iya. Wow. Terus dari situ bisa dapat scholarship ke Flinders University, itu gimana tuh? Nah itu ya, sebelum ke sana saya juga di tahun 2007 ya, 2006 apa 2007 saya lupa, itu juga saya mendapat beasiswa lain tentang pendidikan inklusif, tapi itu short course di Oslo, Norwegia. Dan itu beasiswanya, kalau yang Jepang tadi beasiswanya dari nama salah satu perusahaan di Jepang gitu.
yang kerjasama dengan salah satu kementerian di Jepang sana. Tapi yang di Oslo ini beasiswanya dari Kementerian Pendidikan Norwegia gitu. Saya belajar 6 minggu waktu itu, belajar tentang bagaimana sih memahami konsep dan setting pendidikan inklusif, sekolah inklusif, di mana anak-anak yang disabilitas itu bukan lagi sekolah yang dipisahkan gitu, tetapi bagaimana lingkungan yang ada justru mengadaptasi diri. Jadi bukan si individunya nih. Kalau kita mungkin yang secara umum masih berpandangannya individunya yang mengadaptasi diri, ini enggak. Inklusif itu sebetulnya lebih kepada prosesnya tuh seperti apa, bahwa si anak-anak ini dia punya hak sekolah untuk belajar bareng dengan teman-teman sebayanya, dan yang paling penting adalah bagaimana menciptakan support system mulai dari di lingkungan sekolahnya tuh seperti apa, lingkungan masyarakatnya seperti apa. Kalau sekolah kan mulai dari gurunya, kemudian kurikulumnya, bahan ajar dan lain sebagainya, itu diajarkan bagaimana untuk menghilangkan hambatan supaya si anak ini nanti bisa belajar dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Lalu di 2015 akhir saya dinyatakan lulus S2 di Flinders, itu dari pemerintah Australia beasiswanya gitu, selama 2 tahun. Jadi 2016 dan 2017 saya di Australia belajar tentang public policy. Nah, tetapi dan di situ membuat seperti memperkaya perjalanan saya ya. Artinya perjalanan saya selama ini yang semenjak saya pulang di tahun 2001, pulang dari Jepang, itu saya ingin melakukan satu perubahan, gimana caranya terus di berbagai aspek gitu. Dan paling utama saya selalu konsistennya adalah selalu menyuarakan bagaimana aksesibilitas. Kemudahan, keamanan gitu, kenyamanan dan juga kemandirian itu harus benar-benar diadakan dan menjadi kewajiban negara sebagai penyelenggara nih, menyediakan aksesibilitas di tempat publik terutama, karena itu aksesibilitas itu ya manfaatnya untuk semua orang gitu, bukan hanya disabilitas aja gitu. Nah, pembelajaran di Australia juga selain melengkapi gitu, dan kemudian saya juga bekerja di berbagai isu yang berbeda gitu, tetapi apapun yang saya lakukan tetap membawanya adalah inklusi disabilitas. Jadi bagaimana apapun sektornya, apapun isunya, inklusi disabilitas itu adalah passion saya, itu adalah komitmen saya, karena ya satu, saya sebagai seorang disabilitas yang sejak lahir gitu ya, yang kedua juga ya inilah yang bisa saya perbuat gitu, itu aja. Wow, Teh, ngomong-ngomong soal inklusi disabilitas, aku tuh pernah punya pengalaman Teh, yang tadi aku juga sempat sharing sama Teh Cucu ya, waktu aku menjadi relawan tim pencari sekolah untuk sebuah kegiatan, lalu aku approach kepala sekolah salah satu SLB yang kebetulan satu gedung dengan SD lainnya, jadi sehingga waktu itu eventnya bisa dilaksanakan berbarengan dan melibatkan SLB tersebut. Dan pada saat pelaksanaannya waktu itu aku menjadi relawan dokumentator. Karena menjadi dokumentator aku tuh cukup melihat banyak hal gitu ya dari balik kameraku. Aku melihat nggak tahu ya, apa mungkin karena sistemnya itu sudah terlanjur mengotak-ngotakan, mohon maaf ya Teh kalau ada salah-salah kata, karena sudah terlanjur mengotak-ngotakan seperti SD yang ini, SLB yang ini. Jadi ketika digabung dan ketika mereka semua harus berinteraksi dalam sebuah situasi, mohon maaf banget, aku melihat ada beberapa kondisi yang cukup menyedihkan, bahwa beberapa adik-adik disabilitas itu suka make fun gitu, dijadikan bahan olok-olok ejekan. Maaf banget, gitu. tapi these things really happen gitu di depan mataku, dan mohon maaf juga aku tiba-tiba jadi teringat dalam sebuah kejadian di acara televisi yang aku juga benar-benar kurang, benar-benar nggak suka hal itu terjadi ya. Salah satu atlet para games waktu itu yang suruh nari dan lain sebagainya.
aku tuh melihat apa mungkin ini semua tuh terjadi karena teman-teman disabilitas itu belum direpresentasikan dengan cara yang proper dan baik di media atau gimana ya Teh cara ngomongnya? Iya, panjang sih sebetulnya, dan itu sampai sekarang pun masih terjadi. Biar behavior gitu. orang-orang yang karena menuju lingkup suasana yang inklusif tuh kita juga harus mengubah behavior orang-orang yang berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Betul. Atau mungkin PR media, PR stakeholder lainnya itu juga harus bisa lebih disabilitas friendly dan itu jadi berkenaan juga tentang pelibatan teman-teman disabilitas dalam sektor-sektor yang penting mungkin belum banyak karena pada kenyataannya dari yang aku pernah baca pelibatan teman-teman disabilitas dalam hal-hal kalau apply pekerjaan tuh sekitar 2%, 1%. Jadi buat bikin kebijakan-kebijakan yang benar-benar bisa inklusif itu masih kurang bisa di grassroots-nya tuh gimana belum greget lah ya, implikasinya tuh bisa belum menjadi hal nyata dari policies yang emang mungkin sudah ada. Apa mungkin karena teman-teman disabilitas nih belum ada representasi di tempat-tempat yang bisa membuat policies itu. Iya, itu salah satunya. Sebetulnya pengalaman tadi Ciki itu sampai sekarang pun masih terjadi dan enggak hanya di kota besar gitu, enggak hanya di remote area gitu ya, di kota-kota kecil atau bahkan di pinggiran gitu. Bahkan kalau di kota besar pun masih banyak yang kemudian disembunyikan dan sebagainya. Dan lagi-lagi kita bicara soal sistem ya, segregasi itu kan kebalikannya dari inklusi itu, kebalikan dari segregasi itu bisa jadi eksklusif padahal tujuannya inklusif. Iya. Jadi kalau segregasi itu ya sudah dipisahkan karena itu tadi yang di awal saya tadi cerita bahwa ada pergeseran cara pandang. Kalau sebelumnya dulu itu bahwa melihat dulu aja istilahnya kan masih istilah cacat. Jadi ketika orang nggak bisa lihat, orang nggak bisa dengar dengan telinganya atau pendengar yang tidak punya pendengaran atau tidak berfungsi pendengarannya misalnya, atau seperti saya misalnya ya sudah digolongkan kepada orang cacat. Maka yang bermasalah adalah ya udah si individunya, misalnya cucu nih, si cucu pengguna kursi roda gitu. Saya dulu sebetulnya sebelum pakai kursi roda saya masih pakai tongkat, cuman seiring waktu dan lain sebagainya kan infrastruktur juga membuat saya kemudian menjadi lebih cepat dan bukan lebih cepat ya, saya lebih memilih menggunakan kursi roda karena buat saya secara menggunakan kursi roda itu mempermudah lah ya, meskipun pada mobilitas meskipun pada kenyataannya karena di kita ini kan fasilitas umum belum sepenuhnya aksesibel ya gitu. Nah tadi soal segregasi memang masih ada kejadian juga gitu, sehingga ya itu tadi ketika kalau kita bicaranya di tentang inklusif itu, bagaimana setting sekolah yang inklusif itu sebenarnya kan tujuannya adalah menghilangkan barriers itu gitu, sehingga barriers dihilangkan itu dengan cara salah satunya yaitu bagaimana kemudian mengedukasi anak-anak yang sebaya. Nah oleh karena kalau sekolah inklusif itu kan kejadiannya jadi mereka sama-sama belajar. Jadi harusnya begitu, betul ya? Sama-sama belajar bukan hanya di akademik ya, tapi dalam pergaulan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari, betul. Jadi oleh karenanya banyak teman-teman aktivis gitu. Ayo kita mulainya itu dengan mengedukasi, itu mengubah paradigma. Salah satunya misalnya dengan training, dengan workshop, dengan apa itu setidaknya yang harus kita bukan lemparkan ya, yang harus kita utarakan atau harus kita kemukakan terlebih dulu adalah kita bagaimana sih mengenal disabilitas itu. Kita tahu dulu apa sih disabilitas itu, siapa sih orang dengan disabilitas itu, kan itu bukan makhluk aneh ya gitu, sama-sama gitu. Kalau saya biasanya suka gini, kalau training gitu ya, training ke siapapun pesertanya, bapak ibu saudara-saudara, kalau lapar apa? Makan, ya kan sama gitu. Kalau haus minum, ya sama gitu kan. Jadi ya sama aja. Jadi kita berangkat dari biasanya menggunakan
hal yang paling mudah dulu gitu, yang dalam familiar, keseharian gitu. Jadi mengenalkan terlebih dulu seperti itu. Adapun next step-nya adalah gimana sih interaksi yang yang bukan yang benar, tapi interaksi interaksi yang memang sama-sama menghargai martabat ya. Artinya misalnya gini, ketika kita ketemu dengan anak disabilitas yang disabilitas intelektual gitu, yang dan itu biasanya banyak sekali mereka menjadi objek olok-olok gitu. Nah, bagaimana kita kenalkan bahwa berinteraksi dengan mereka itu seperti apa gitu. Situ. Jadi intinya pelibatan tadi representatif itu penting sekali gitu dalam hal apapun gitu. Kemudian juga respect terhadap dignity atau martabat itu, setiap orang kan punya martabat ya. Kita semua sepakat itu ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah bagaimana kita mencoba untuk menciptakan lingkungan yang memampukan. Nah, lingkungan yang memampukan ini, mengingat di Indonesia nih masih banyak sekali hambatan kalau dari sisi infrastruktur ya. Nah, lingkungan yang memampukan itu bagaimana kita salah satunya adalah banyak melakukan penyadaran kepada publik gitu. Ya bisa lewat dengan berbagai cara, minum teh bareng, minum kopi bareng gitu dengan ya. Casual ya, things casual. gitu Dan itu biasanya lebih masuk ketimbang training di ruangan habis itu lupa gitu kan. Tapi kalau kita keseharian sering ketemu ngobrol, iya ya ternyata si Cucu ngocol juga gitu misalnya gitu kan, kayak gitu. Kita biasa aja akhirnya akhirnya terbiasa gitu. Bagaimana juga kemudian misalnya ketika berinteraksi dengan teman-teman tuli gitu. Ini saya pakai istilah tuli terkesan kasar ya, tapi itu mereka betul, mau. Itu yang mereka mau gitu. Karena tuli itu salah satu budayanya buat mereka gitu ya. Wow. Kalau sejarah Teh Cucu bikin GBFT itu gimana? Kan Jakarta barrier free tourism. Ada tourismnya, ada barrier free-nya. Iya, waktu itu saya dan suami saya juga penyandang disabilitas ya, pengguna kursi roda. Dulu kami sempat tinggal di Solo juga selama perbatasan Solo Sukoharjo ya. Selama 4 tahun lebih, terus pindah ke Jakarta. Di Jakarta mainannya hanya ke mall kan, maksudnya yang memudahkan yang aksesibel buat kami berdua itu ya hanya ke mall. Tapi kan masih banyak betul banget sudah tuh kan kita bosen juga ya, sudah tuh ya boros juga jadinya. Yuk bikin sesuatu, akhirnya kita kumpul dengan beberapa kawan, yuk bikin aja kegiatan yang have fun aja. Kita nggak perlu di frame dengan project atau program gitu, tetapi siapapun yang mau ikut ayo gitu. Ayo belajar bareng, ayo kita main bareng. Jadi konsepnya adalah jalan-jalan bareng aja. Makanya tourism itu kan Jakarta aja banyak ya objek-objek untuk jadi wisata gitu. Nah intinya waktu itu kita jalan-jalan bareng, kita sebagai warga Indonesia, masyarakat lain yang non disabilitas, nggak tahu tentang disabilitas, nggak tahu tentang aksesibilitas, ayo kita keluar gitu, kita main aja gitu. Jadi sebulan sekali akhirnya waktu itu. Di bulan pertama tuh, di kegiatan pertama lucu banget, waktu itu ada sekitar berapa orang ya, 30 lebih lah, dan kita ngumpul, dan banyak pengguna kursi roda, anak-anak yang disabilitas gitu juga ada, yang tunanetra, pokoknya berkumpul itu di Rasuna Said. Saya masih ingat. Tapi kita konsepnya nggak boleh naik kendaraan pribadi. Karena kan ini public awareness ya. Public awareness ini, jadi kita harus menggunakan transportasi publik. Dan dengan itu jadi tahu mana yang aksesibel dan mana yang masih banyak PR yang harus diperbaikin pemerintah. Iya, dan ternyata banyak banget kan. Di awal itu dan kita memang sengaja, salah satunya juga mengajak teman-teman dari media gitu. Teman-teman dari jurnalis gitu, siapapun yang punya kontak, yuk datang. Akhirnya saling sebar banyak lah. Tapi konsepnya di kita ini media juga kita kasih edukasi. Jadi pada saat di meeting point, sebutkan biasanya meeting point di mana kita tujuannya misalnya ke museum gitu. Di meeting point itu kita edukasi apa sih disabilitas, gimana berinteraksi dengan disabilitas, dan orang yang lewat silakan gitu, yang numpang lewat doang gitu, ayo ikut gitu.
Itu juga kita ada diskusi dulu sama media gitu. Jadi ketika membuat pemberitaan, ini loh istilah yang digunakan, ini loh angle foto yang jadi etikanya tuh kita ajarin juga, betul. Bukan diajarkan ya, kita beritahu juga gitu. Itu jadi dari situ saya sih merasakan ada cukup signifikan ya perubahannya, meskipun masih banyak PR. Tapi karena kita konsisten sampai dengan COVID ya, sampai dengan COVID itu konsisten setiap bulan ada kegiatan, sampai juga kita melibatkan waktu itu zaman Pak Jokowi masih jadi gubernur, diikutkan juga. Jadi presiden juga ketemu lagi ketika uji coba MRT. Jadi kita menyasarnya yang tadinya hanya masyarakat umum, kemudian penyedia jasa layanan dalam hal ini transportasi terutama, dan jasa bukan hanya transportasinya tapi misalnya kalau museum gitu, di orang-orang di museumnya gitu, tim manajemennya dan sebagainya, ya kita libatkan media juga, kita libatkan juga para pejabat, ayo ikut gitu. Nah kadang-kadang kalau waktu itu juga sempat pas mau pemilu sebelumnya nih, kita pakai juga tuh strateginya gitu, mau nyalekkan yuk ikutan gitu, tapi bukan berarti kita mengkampanyekan dia sebagai ininya, tapi lebih ke ayo ini sebagai isu yang harus terus digaungkan, betul, disuarakan dan benar-benar dipikirkan, dipertimbangkan gitu. Biar nggak ada sekat-sekat dalam ruang interaksi sosial, betul, itu ya. Betul. Dan dari perjalanan yang panjang itu sampai dengan di JBF itu kan kayak kita ibaratnya orang kalau ngelihat tuh aduh awas jatuh atau apa gitu kan, kita sampai ke Pulau Seribu naik perahu yang kecil itu juga 6 pengguna kursi roda, 6 apa 7 ya waktu pada diangkat gitu, asik banget, seru, tapi di satu sisi sebetulnya nggak safe sih gitu ya. Tapi ya itulah potret layanan publik di kita, potret fasilitas publik di kita. Di satu sisi kita juga tetap harus mendorong gitu supaya bagaimana nih aksesibilitas ini kejadian di semua sektor layanan publik gitu, termasuk di dalamnya nanti kalau mau ngebahas soal di kebencanaan. Itu dia gitu. Yang saya baru mau tanya, dalam keterkaitannya terhadap kebencanaan, mitigasi dan lain sebagainya, bisa diceritakan nggak Teh tentang itu? Ya, ceritanya di mana nih? Ya, mungkin kalau dari awal apa yang sudah dilakukan untuk terkait dengan kebencanaan gitu. Iya. Oke, kalau di sektor kebencanaan sebetulnya saya belum lama ya. Saya juga masih belajar di awal sekali gitu ya. Nah, jadi awalnya waktu itu tahun 2018 ketika ada bencana di Palu ya gitu. Waktu itu saya diminta untuk menjadi advisor untuk disability advisor di respon bencananya. Saat itu saya juga bingung, saya belum pernah nih di sektor kebencanaan gitu. Sebelumnya saya kalau di pendidikan gitu kan, kemudian di kesehatan. Teh, maksudnya kita kan ngelihat kondisi Indonesia ring of fire ya. Iya, betul. Banyak sekali astagfirullah terjadi bencana. Iya. Dan aku yakin yang terdampak itu juga banyak yang rentan seperti disabilitas, lansia dan lain sebagainya. Betul. Jadi isu ini nih juga harus terus diangkat. Banget, iya. Jadi saya juga ketika masuk di ini ya, di sektor tentang kebencanaan ini, saya waktu itu berpikir ini nggak ada apa-apanya untuk disabilitas. Mereka misalnya, ternyata orang-orang yang pada saat kondisi normal bukan bencana misalnya, mereka adalah orang-orang yang sangat rentan untuk terlupakan. Terlupakan ketika kejadian bencana, terlupakan ketika misalnya evakuasi, terlupakan ketika misalnya ada distribusi bantuan atau apa gitu. Dan waktu itu saya merasa melihat betul gitu ya, artinya karena terlibat ya di dalam itu, dan itu buat saya merasa bersyukur banget gitu ya. Bukan berarti ini ya, artinya bersyukur bahwa saya dibukakan mata melalui diikutkan dalam program respon itu gitu. Ternyata PR-nya banyak banget gitu. Ada yang satu kejadian tuh, jadi ada seorang laki-laki, beliau itu sudah menjadi disabilitas, lumpuh,
kondisinya lumpuh karena korban trafficking. Itu double kan. Jadi dia lumpuh karena korban bekerja di luar sebelumnya dan dari situ pada saat peristiwa gempa dan likuifaksi dia nggak bisa apa-apa kan karena dia hanya terbaring di atas tempat tidur. Dan ketika likuifaksi rumahnya itu benar-benar yang terbelah gitu. Gitu yang hanya kamar dia yang selamat diam gini gitu. Dan dia ternyata baru ditemukan evakuasinya tuh setelah 2 hari kalau nggak salah. Pokoknya sempet berapa hari dia sendiri dulu di situ gitu. Akhirnya dievakuasi dengan kondisi dan pun nggak siap ya, apalagi darurat bencana gitu ya. Artinya kesiapannya juga sudah sangat jauh sekali gitu. Nah itu jadi itu baru yang evakuasi ya yang darurat. Belum lagi di berikutnya juga ketika misalnya ada di fase respon berikutnya misalnya bantuan gitu. Nah mereka ini orang-orang dengan disabilitas ini juga lagi-lagi menjadi salah satu kelompok yang kemungkinan terlupakan gitu, selain lansia gitu ya. Karena apa ya? Karena gini, bentuk bantuan misalnya katakanlah ada bantuan baik itu bantuan makanan maupun non makanan itu kan harus datang misalnya ke shelter. Nah datang ke shelter sendiri apalagi sudah kondisi bencana dan ya itu tadi data pun tidak diketahui mereka ada di mana. Betul. Belum lagi kan bencana itu juga menjadi salah satu faktor untuk jadi seorang disabilitas loh gitu kan. Jadi kan disabilitas itu karena dia bisa terjadi karena sejak lahir, dia bisa terjadi karena bencana dan kita di Indonesia ini sangat rentan kan dengan tadi Ring of Fire itu bahwa menambah angka orang-orang dengan disabilitas itu sangat cukup signifikan gitu karena itu tadi kesiapsiagaannya mitigasinya nih seperti apa gitu. Mulai dari misalnya kalau kita ada peringatan dini itu seperti apa gitu. Early awareness betul system. Early warning systemnya ini. Nah, apakah bisa misalnya gini, di satu kampung aja ada gempa gitu. Katakanlah teknologi yang canggih misalnya, satu wilayah punya teknologi early warning system yang sangat canggih. Tapi canggih belum tentu aksesibel. Karena apa ya tadi itu keterlibatan orang dengan disabilitas untuk menjadi end user gitu ya, end user pengguna EWS ini gitu. Dia dites nggak, diikutkan nggak gitu. Jadi dengan bangganya nih kita punya aplikasi ini gitu. Tapi coba dites gitu, aksesibel nggak buat mereka. Kalau nggak aksesibel, terus gimana dong mereka tahu? Terus misalnya gimana dong mereka tahu dengan misalnya mereka bisa dengar suara atau mereka bisa paham bahwa itu tanda tsunami misalnya. Bagaimana mereka tahu? Akhirnya yang kembali ke soal konsep inklusif itu kan menghilangkan barriers itu salah satunya bagaimana juga penggunaan bahasa yang sederhana gitu. Jadi bicara soal aksesibilitas bukan hanya persoalan guiding block gitu, bukan hanya toilet yang luas, toilet duduk ada handrail dan sebagainya, enggak hanya itu. Tetapi juga termasuk di dalamnya bagaimana kita menggunakan bahasa juga nih, bahasa yang sederhana, yang simple, yang bisa dipahami oleh semua orang. Karena inklusif itu kan bisa jadi misalnya mbah-mbah ya, orang tua lansia yang memang buta huruf misalnya. Kan bagaimana dia bisa paham. Betul. Jadi ketersediaan beragam format early warning system itu penting sekali. Itu yang dikatakan aksesibilitas. Makanya aksesibilitas itu bukan hanya kemudahan ya, tapi juga keamanan itu penting. Kemudian juga bagaimana kemandirian juga itu penting dan kebermanfaatan. Wow. Ngomong-ngomong soal ini, peran di MC ini sudah banyak ya, insya Allah, alhamdulillah melakukan berbagai peran dalam program disabilitas inklusif ini. Yang pertama, mendampingi Pokja Optis, kelompok kerja organisasi penyandang disabilitas, dan LKSLU Pelita Hati di Sulawesi Tengah, Palu dan Sigi, untuk mendesain program sekaligus mengimplementasikan program respon kemanusiaan yang inklusi di Desa Bora. Lalu yang kedua, menyusun policy brief tentang respon kemanusiaan yang inklusi bersama dengan tim pionir
untuk menyebarkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas dan lansia dalam penanggulangan bencana. Lalu melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi di Desa Bora bersama dengan seluruh tim pionir, lalu meningkatkan kapasitas pemerintah desa, masyarakat umum dan penyandang disabilitas serta lansia tentang identitas disabilitas dan lansia, dan juga belajar bersama tentang bagaimana sih interaksi dengan penyandang disabilitas dan etika berinteraksi serta data pilah berdasarkan form WGQ, Washington Group Questions. Jadi insya Allah kalau teman-teman di MC tidak melupakan teman-teman disabilitas dan teman-teman lansia lainnya. Iya, saya sangat mengapresiasi sekali dengan upaya-upaya Dompet Duafa ini dengan teman-teman di MC. Saya mengingatkan tahun masih di 2019 waktu itu, karena di Palu itu akhirnya terbentuk subcluster lansia disabilitas dan kelompok rentan lainnya ya waktu itu. Jadi itu lahir di Sulawesi gitu. Saya ingat banget nih kalau ke Palu nih waktu itu, kalau mau ada rapat subcluster itu kan biasanya di kantor dinas sosial tuh, itu lantai 2 tuh, teman-teman di MC tahu kali ya, di lantai 2. Tapi kalau cucu datang repot mereka. bukan repot tapi mereka resah gitu. Wah, ada cucu, karena ya ternyata mereka juga jarang berinteraksi dengan orang-orang yang misalnya dengan menggunakan kursi roda gitu. Saya aja pertama datang ke Palu gitu, ketika itu waktu itu ada sebuah lembaga yang sedang pertemuan dengan organisasi disabilitas, dengan komunitas disabilitas. Itu saya kan pakai kursi roda yang manual ya, nggak mungkin pakai ini. Itu kursi roda saya sampai dielus-elus gitu, Mbak bisa sampai sini ya gitu. Bisa, orang ada pesawat nggak pengen, kalau nggak ada pesawat kan nggak bisa nyampe gitu. Oh iya, terus jadi ya dari situlah jadi karena saya orangnya cukup orang bilang agak galak gitu ya. Tapi bagus deh. Tegas, jadi buat saya prinsipnya kalau emang kamu berkomitmen untuk mewujudkan inklusif, ini loh aksesibilitas dan reasonable accommodation itu adalah hal yang paling utama. Jadi salah satu bentuk reasonable accommodation misalnya tadi rapat di lantai 2 nih. Nah, lantai 2 tangganya yang sebegitu tajam dan licin, bahaya dong bukan hanya buat saya tapi orang yang ngangkat juga bahaya gitu. Maka ayo kita cari tempat meeting di tempat lain gitu. Jadi atau mungkin lift. Kalau lift kan nggak memungkinkan di situ, apalagi kondisi bencana. Tapi kan kita bisa mungkin cari tempat lain, misal di tenda atau apa gitu kan. Yang sebenarnya itulah menjadi aksesibilitas itu bukan hal yang mahal. Tetapi memikirkan bagaimana teman-teman disabilitas bisa mengakses ya? Betul, dan itu untuk semua, dan itu investasinya sebetulnya kalau disediakan sejak perencanaan, biayanya hanya selisih kurang dari 2%. Itu berbagai studi internasional membuktikan itu gitu. Nah, di satu sisi untuk menjadi inklusif itu bukan sesuatu yang mahal. Local wisdom gitu, sumber daya yang ada itu bisa dimanfaatkan, tinggal bagaimana kita berkomunikasi sebetulnya, membiasakan diri kita berinteraksi dengan yang bersangkutan gitu. Butuhnya apa sih? Oh ya, sebenarnya bikin ini bisa kok, ada kok bahannya, nyari aja, kadang nyari di gudang nyari di kebun atau apa gitu, bisa kok. Yang penting bagaimana menghilangkan barriers itu. Barriers ya. Iya, kayak tadi meeting juga, kalau sulit ya sudah, kita pindah aja. Kalau biasanya di atas, kita pindah di bawah yuk gitu. Kita pindah misal di lapangan yuk, nggak masalah ya. Persoalannya itu. Teh Cucu kan udah banyak banget ya experience di negara-negara yang lebih accessible terhadap teman-teman disabilitas gitu. Banget sih enggak. Masya Allah kayak pasti banyak hal yang bisa dipelajarin gitu. Siapa tahu ada pemangku kepentingan yang menonton podcast ini. Kira-kira apa sih yang masih harus diperbaikin dari sini? Yang masih harus diperbaiki, saya mungkin mulai dari ini aja, willingness dulu gitu. Ya, karena
tanpa willingness tuh nggak ada kejadian. Mau sekarang kan kita punya undang-undang, punya peraturan undang-undang tentang disabilitas, peraturan pemerintah pun sudah banyak yang terbit, termasuk sampai pada di peraturan daerah pun ada. Tapi yang menjadi PR adalah implementasinya, gitu. Kadang berbeda Betul. dengan policy yang sudah dibikin. Betul, implementasinya. Jadi sebetulnya pertama adalah willingness dari pengambil dan pembuat kebijakan. Kemudian yang kedua adalah pelibatan, itu tadi penting sekali, pelibatan penyandang disabilitas gitu sebagai end user, baik itu dari organisasinya maupun dari komunitas gitu. Itu penting sekali dan bukan hanya di satu spot aja, artinya dari mulai perencanaan perencanaan, kemudian implementasi, monitoring sampai evaluasi penting sekali, apalagi dalam konteks kebencanaan. Nah, di dalam kondisi normal seperti ini, ketika menciptakan sebuah solusi-solusi untuk mitigasi bencana, maka pelibatan orang dengan disabilitas itu penting banget gitu. Itu sehingga bagaimana kemudian menciptakan lingkungan yang lebih aksesibel itu lebih aman, lebih siaga dengan bencana itu sih. Wow. Dan ngomong-ngomong, kawan baik, ini juga penting untuk kalian berdonasi. Jangan lupa scan QR code yang tertera di layar kalian. Jangan tunggu bencana untuk berdonasi. Langsung aja berdonasi sekarang dengan scan QR code di layar kalian. Wow, Teh, tapi Masya Allah ya, pengalaman Teh Cucu. Sama aku berpikir, sebenarnya dari beberapa kali aku berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, belum banyak yang seberani Teh Cucu. Udah banyak untuk menyuarakan. Iya, udah banyak mungkin karena Teh Cucu berkecimpung di bidang itu. Mungkin ya Teh ya. Iya. Aku juga pernah berinteraksi dengan orang-orang yang vokal dalam hal menyuarakan hak-hak mereka. Mereka maksudnya sebaiknya kan dilakukan setara ya, walaupun itu mungkin PR-nya masih panjang. Mungkin Teh Cucu bisa memberi semangat ke teman-teman lainnya, karena aku tahu mereka menghadapi hidup yang nggak mudah pastinya Teh, dan mungkin ada rasa-rasa insecurity yang juga harus mereka hadapin untuk berani menyuarakan hal yang patut disuarakan. Mungkin Teteh bisa memberi semangat ke teman-teman semua. Iya, kalau memberi semangat mungkin saya enggak ya, karena saya bukan motivator. Atau mungkin tapi lebih ke ini aja kali, berbagi tips aja ya. Jadi setiap manusia juga, saya yakin setiap manusia punya dengan segala persoalannya ya. Dari Senin sampai hari Minggu tuh pasti ada lah gitu, nggak selamanya putih, nggak selamanya hitam gitu kan, boring banget ya. Nah, tapi buat saya lebih ke kita terbuka ya. Kalau saya lebih senang terbuka, ngobrol gitu dengan siapapun, tergantung konteksnya tapi ya. Nah, ketika kita kalau dikaitkan dengan kondisi fisik, kondisi yang kita hadapi, apalagi mungkin apalagi yang mereka sebelumnya terdampak bencana gitu ya, sudah menjadi disabilitas, terdampak bencana pula gitu, atau misalnya terdampak hal-hal lainnya, artinya kekerasan seksual juga tinggi gitu. Di konteks bencana juga ada loh yang kita bicara soal perempuan dengan disabilitas, itu risikonya lebih tinggi lagi gitu, risiko segala macam lah ya. Itu perempuan dengan disabilitas itu lebih rentan, bukan lebih rentan, lingkungannya lebih membuat dia rentan gitu. Nah, tapi buat saya ajakan kepada teman-teman itu adalah ya kita jalani hidup ini dalam keseharian dengan nyantai aja lah gitu, yang penting kita punya target, punya target kita mau apa, tujuan kita mau kemana gitu, dan kita konsisten. Yang paling penting itu konsisten. Jadi saya juga sering nih teman-teman yang, Cucu sekarang kamu kan enak, udah ini udah, ya saya juga bukan instan loh gitu, puluhan tahun gue sekarang iya, umur saya sekarang berapa, udah hampir setengah abad gitu kalau saya panjang umur ya. Saya udah hampir kepala 5 gitu, tetapi
konsisten dengan tetap menyuarakan bahwa disabilitas itu adalah ya bagian dari keberagaman, adalah salah satu identitas juga gitu. Artinya kenapa kita harus malu, kenapa kita harus meratapi diri gitu. Justru dengan begini bagaimana kemudian kita ngajak orang ya dengan cara saya ya beragam juga ya, saya pendekatan ke orang itu ada lewat bercanda, lewat serius gitu. Kadang ya marah juga ada gitu, tergantung mood juga sih ya manusia normal. Namanya juga manusia ya, gitu itu sih. Wow. Dan yang paling penting juga mungkin saya mengajak para dewasa yang nanti kalau punya anak gitu, atau yang bukan yang punya anak, artinya siapapun, ke keponakan atau siapa, mengajarkan sejak dini itu penting sekali. Sejak dini berarti betul, pendidikan tentang inklusivitas itu tuh sejak harus dini, sejak dari rumah. Dalam betul. kurikulum ya Teh ya. Sejak dari rumah bagaimana mengapresiasi setiap orang gitu, apapun kondisinya, apapun yang dia pakai gitu kan. Iya, harusnya itu inklusivitas terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Iya, betul. Dan itu harus masuk dalam pembelajaran sejak betul, dini. Bang. Sejak dini. Itu sering loh kalau saya misalnya di tempat publik aja, di sini misalnya di mall atau di mana. Saya pakai kursi roda yang manual, suamiku pakai misalnya yang elektrik. Kita nunggu di depan lift. Ada yang masih muda-muda berebutan masuk lift. Saya kadang suka bilang, awareness-nya butuh lift ya gitu. Masih butuh lift ya gitu. Kadang sering seperti, apalagi kalau di stasiun Gambir, udah itu mah parah, Mas, disabilitas ya gitu. Kadang suka gitu, kadang Mas lebih butuh lift ya gitu. Dia manyun gitu kan. Jadi ya di ini aja, harusnya masuk pada kurikulum sejak betul, dini ya Teh. Iya, aku setuju banget. Iya, attitude itu. Jadi saya tuh kebetulan juga karena saya senang travel, karena kerja travelnya juga, bukan karena itu blessing in disguise Teh. Banget ya buat saya sekolah dapat beasiswa ini itu karena kan kalau biaya sendiri dari mana ya. Terus saya bisa Teh cucu bener. Saya bisa ke berbagai wilayah di Indonesia itu juga lewat pekerjaan, tapi luar biasa buat saya, sangat mensyukuri sekali. Saya sangat syukuri banget gitu. Kemudian saya bisa berkunjung ke negara-negara yang berbeda gitu. Itu juga karena pekerjaan gitu. Dan itu yang benar-benar patut saya syukuri betul gitu. Teh Cucu, aku udah mempersiapkan sesuatu untuk Teh Cucu karena melihat peran Teh Cucu yang Masya Allah untuk orang-orang, apalagi masyarakat di sekitar Teh Cucu supaya lebih inklusif. Bentar ya Teh ya. Jadi ini Teh, ini aku bikin. Wow. Ini brand aku. Terima kasih, aku bacain. Waktu mencari, ini bawain Teh Cucu apa yang bisa Teh Cucu pakai dan suka, dan aku melihat quote ini benar-benar ingat apa yang Teh Cucu lakukan. Padahal belum banyak saya melakukan buat Teh hal Cucu yang itu nggak banyak, sehari-hari. tapi buat aku, buat teman-teman lain yang menyaksikan rekam jejak Teh Cucu itu Masya Allah banget Teh. Dan dampaknya terhadap teman-teman disabilitas lainnya. Jadi ini quote-nya. Siapa? Teh Cucu yang baca. Siapakah orang yang paling berbahagia di dunia? Ini jawabannya. Orang yang ketika berhenti nafasnya tidak berhenti pahalanya. Amin. Seperti yang Teh Cucu lakukan. Ini aku yakin banget akan menjadi amal jariah untuk Teh Cucu terus sih Teh. Amin. Karena manfaat yang luar biasa untuk teman-teman disabilitas lainnya, dan insya Allah suatu saat ya Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang semakin inklusif, tapi inklusif bukan hanya wacana, benar-benar bisa mengintegrasi real. Teh, ada kata-kata penutup? Ya, untuk penutup ini, inklusi itu berasal dari hati ya. Jadi kalau hati kita tertutup dengan keterbukaan, bingung kan? Ya nggak akan tertutup dengan keterbukaan. Ya nggak akan kejadian gitu. Tapi kita terbuka dari hati, bagaimana kita mempraktekkan inklusi itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kehidupan sehari-hari itu ya dengan tadi, salah satunya adalah bagaimana kita menghargai bahwa setiap orang itu punya martabat, bagaimana bahwa setiap orang itu punya gaya, punya dari sisi bicara atau apapun itu juga berbeda gitu. Tapi jadikan itu
apa namanya, yaitu bagian dari hidup kita gitu. Itu sih seperti itu. Insya Allah ini merupakan hal yang possible untuk masa depan dan ini juga tugas kita bersama. Makasih banyak Teh Cucu. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak. Pokoknya ini sehat untuk, terus supaya ya. terus bisa berjuang. Amin. Ya. Dan akhir kata saya Ciki Fauzi dan juga Teh Cucu, kami pamit undur diri. Terus stay tune di Gelombang Suara Podcast by DMC Dompet Duafa. Dadah, assalamualaikum.